terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Jangan sekali-kali lupa akan jas merah, jangan sekali-kali lupa akan sejarah. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, saya adalah Rekarnasi Bung Karno. Saya adalah utusan Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Flores. Saya mau bicara di sini, mohon maaf sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus menceritakan tentang pengasingan yang bermakna Pancasila. Pancasila adalah rumah kita, rumah Bung Karno adalah rumah rakyat Indonesia. Inilah situs pengasingan Bung Karno yang ada di Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah pengasingan Bung Karno merupakan tempat Bung Karno menjalani hukuman sebagai tahanan politik. Di tempat inilah Bung Karno sempat diasingkan dari Pulau Jawa selama 4 tahun, dari tahun 1934 sampai 1938. Bung Karno menempati sebuah rumah yang sederhana yang dibuati oleh Bapak Abdullah Amburawo di Desa Abu Gagah. Sekarang saya berada di Taman Renungan Bung Karno. Disinilah Pancasila dilahirkan. Di sini pun Pancasila sebagai dasar negara yang melambangkan Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah pohon sukun yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur, merupakan inspirasi pertama Presiden Indonesia I.R. Soekarno dalam menggagaskan lahirnya Pancasila, kemudian menjadikan dasar negara Indonesia. Inspirasi didapat saat Bung Karno di Ende sebagai tahanan Belanda pada tahun 1934 sampai 1938. Pohon ini merupakan lambang lahirnya Pancasila, bahkan kata esa dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa didapatkan dari bahasa setempat. Sekarang saya berada bersama Bung Karno untuk mengingatkan kembali kepada kita betapa sejarah penting beliau memperjuangkan 5 dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Semudah beliau dikenal sebagai oratu ulung, penyambung lidah rakyat melalui pidato-pidato yang menggelora, tapi di akhir hayat kata-kata bagaikan auman singa di tepi gurun tidak ada yang mematuhinya. Kenapa demikian? Karena kekuasaan Soekarno jatuh lantaran peristiwa G30 SPKI. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang dibawakan oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1940. Dalam sidang inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh I.R. Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri-pendiri bangsa, merupakan anugerah yang tiada tara yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa buat bangsa Indonesia. Walaupun kita sebagai bangsa Indonesia belum sempurna merealisasikan nilai-nilai Pancasila, tapi kita akui bahwa eksistensi keindonesiaan baik secara bangsa maupun negara masih bisa bertahan berkat Pancasila. Harapan saya untuk generasi di tahun 2045 adalah harus mampu menjadi generasi entrepreneur, tidak menjadi generasi konsumen, tapi menjadi generasi produsen yang berdaya saing global dan mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti korupsi dan kemiskinan.